serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Mantap! Kabar panas seputar transfer Jay Itzes ke Torino, dan mengapa ini bukan sekadar kepindahan biasa, tapi kabar luar biasa untuk masa depan Timnas Indonesia. Kita bakal bedah detail transfernya, perjalanan karier Jay Itzes sejauh ini, dampaknya buat Timnas, dan siapa lagi pemain Indonesia yang akan tembus Serie A musim ini. Siapkan diri kamu karena ini bukan sekadar kabar transfer. Ini adalah tanda kebangkitan Garuda. Oke, kita mulai dari kabar utama. Pada tanggal 4 Agustus 2025, jurnalis kenamaan Italia Marco Conterio mencuit di akun X miliknya bahwa Torino FC tertarik merekrut Jay Itzes dari Venezia FC. Torino disebut siap menggelontorkan dana 8 hingga 9 juta euro atau kalau kita konversi ke rupiah, sekitar 151 rupiah hingga 170 miliar rupiah. Gila kan? Ini bukan angka kecil. Untuk ukuran pemain Asia Tenggara apalagi dari Indonesia ini adalah salah satu nilai transfer tertinggi sepanjang sejarah. Lebih menarik lagi, negosiasinya disebut sudah sangat serius. Torino hanya tinggal menyelesaikan satu transfer pemain lain, Saul Coco ke Spartak Moskow, sebelum fokus penuh ke Jay Itzes. Setelah itu mereka akan fokus mendatangkan bek tengah Indonesia, Jay Itzes dari Venezia dengan biaya 89 juta euro plus persentase penjualan masa depan, tulis Marco. Ini artinya Torino melihat Jay sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar cadangan. Mungkin masih ada yang belum kenal banget dengan Jay Itzes. Jadi mari kita bahas sedikit. Jay Itzes adalah bek tengah kelahiran Belanda yang resmi membela Timnas Indonesia sejak tahun 2023. Ia punya postur tinggi, kuat dalam duel udara, dan dikenal sangat tenang saat mengontrol bola, kualitas yang bikin dia mirip seperti bek Eropa kelas atas. Di klub sebelumnya Venezia FC, Jay tampil solid di Serie B. Musim 2024/2025, ia menjadi salah satu kunci pertahanan Venezia yang hampir promosi ke Serie A. Gaya main Jay cocok banget sama karakter Serie A yang mengutamakan disiplin, taktik, dan kejelian membaca permainan. Jadi, gak heran Torino tertarik. Dengan umurnya yang baru 25 tahun, Jay Itzes masih bisa berkembang jadi bek papan atas. Torino jelas gak mau ketinggalan. Sekarang kita bahas klub barunya, Torino FC. Torino adalah klub yang punya sejarah panjang di Serie A, pernah jadi juara liga beberapa kali di masa lalu. Tapi dalam satu dekade terakhir, mereka lebih sering berada di papan tengah klasemen. Namun Torino punya reputasi bagus dalam mengembangkan pemain muda dan memberikan menit bermain untuk pemain-pemain yang butuh panggung. Artinya Jay punya peluang besar untuk jadi starter, apalagi jika transfer Saul Coco benar-benar selesai. Torino juga dikenal punya pertahanan solid. Bermain di sana akan membantu Jay belajar lebih dalam soal taktik dan positioning, yang tentu saja akan berdampak positif saat dia kembali ke Timnas Indonesia. Nah, berita baiknya tidak berhenti di Jay Itzes. Satu lagi pilar Timnas Indonesia juga akan tampil di Serie A musim 2025/2026, yaitu Emil Audero. Emil resmi dipinjamkan dari Como ke klub promosi Serie A, Cremonese. Sebelumnya dia sempat bermain di Serie B bersama Palermo juga sebagai pinjaman. Dengan dua pemain Timnas sekarang bermain di kasta tertinggi Liga Italia, ini bukan cuma pencapaian personal. Ini adalah sinyal bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level elite. Dan ingat, Serie A bukan liga sembarangan. Kita bicara soal liga yang diisi pemain bintang seperti Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic, Rafael Leao, dan masih banyak lagi. Sekarang pertanyaannya, apa dampak semua ini buat Timnas? Jawabannya banyak. Kualitas naik Jay dan Emil akan menghadapi striker-striker kelas dunia tiap minggu. Hal ini bakal mengasah kemampuan bertahan, membaca permainan, dan ketahanan fisik mereka. Mental tumbuh bermain di stadion penuh tekanan seperti San Siro, Allianz Stadium, atau Olimpico tentu akan membentuk mental yang siap menghadapi laga besar termasuk saat membela Timnas. Transfer ilmu pemain seperti Jay dan Emil bisa membagikan pengalaman dan standar profesionalisme Eropa kepada rekan-rekan di Timnas. Ini sangat penting untuk membentuk kultur sepak bola yang lebih modern.
Kepercayaan diri pemain muda di Indonesia juga bisa termotivasi bahwa mimpi bermain di Liga Top bukan lagi mimpi kosong. Jay Itzes sudah membuktikan bahwa itu mungkin. Jangan lupa Indonesia masih punya misi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Di putaran keempat kualifikasi zona Asia, kita tergabung bersama Arab Saudi dan Irak, dua tim kuat yang pernah tampil di Piala Dunia. Pelatih Patrick Kluivert jelas membutuhkan pemain dengan pengalaman internasional dan Jay Itzes serta Emil Audero adalah aset yang sangat berharga dalam situasi seperti ini. Dengan mereka bermain di Serie A, kita bisa berharap level permainan mereka akan terus meningkat hingga pertandingan penting pada Oktober 2025. Transfer Jay Itzes ke Torino bukan cuma kabar untuk para penggemar bola. Ini adalah penanda bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era baru. Dengan dua pemain di Serie A, kita tidak lagi jadi penonton di kancah Eropa. Kita mulai jadi bagian dari permainan besar. Dan harapannya akan ada Jay Itzes lain, Emil Audero lain, bahkan Witan, Marcelino, atau Pratama Arhan yang akan menyusul ke Eropa. Langit bukan lagi batas, tapi awal dari penerbangan Garuda. Dulu kita berharap, sekarang kita melihat bukti. Jay Itzes dan Emil Audero telah membuka jalan. Tugas kita sekarang, mendukung, percaya, dan terus bermimpi. Karena suatu hari nanti, Garuda akan terbang tinggi di panggung Piala Dunia. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar siapa pemain Indonesia yang menurutmu layak menyusul Jay dan Emil ke Serie A. Bikin heboh, Kim Sang-sik secara terang-terangan menyebut andai timnas Indonesia U23 masih dilatih Shin Tae-yong, mereka pasti bakal lebih sulit dikalahkan. Loh, kok bisa? Bukannya dia harusnya senang menang, tapi justru malah kayak nyindir nih. Yuk kita bahas lengkapnya di video kali ini. Jangan lupa like dulu ya dan subscribe kalau kamu cinta timnas Indonesia. Pertama-tama kita kenalan dulu ya dengan sosok Kim Sang-sik. Dia bukan pelatih sembarangan, guys. Kim adalah mantan pemain timnas Korea Selatan dan pernah tampil di Piala Dunia. Sekarang dia dipercaya untuk melatih timnas Vietnam di dua level sekaligus senior dan U23. Gila ya, tanggung jawabnya gede banget. Dan hasilnya luar biasa. Di akhir 2024, Vietnam senior juara ASEAN Cup setelah mengalahkan Thailand. 7 bulan kemudian, giliran tim U23 Vietnam yang juara di ajang serupa. Dan yang dikalahkan, ya kita Indonesia. Lagi-lagi Garuda Muda harus puas jadi runner-up. Setelah pertandingan final U23 itu, Kim Sang-sik diwawancarai oleh media Korea. Nah, disinilah muncul pernyataan yang cukup mengejutkan dan bisa dibilang sindiran halus untuk timnas kita. Seandainya pelatih Shin ada di sini, akan lebih sulit menghadapi Indonesia di turnamen ini. Bayangin ya pelatih lawan yang baru aja menang justru bilang kalau Shin Tae-yong masih jadi pelatih, mereka akan kesulitan menang. Artinya apa? Artinya Kim secara tidak langsung mengakui kualitas Shin Tae-yong sebagai pelatih, bahkan menyeratkan bahwa pergantian pelatih di tubuh timnas Indonesia bisa jadi sebuah kesalahan. Seperti yang kita tahu, Shin Tae-yong resmi dipecat dari timnas Indonesia pada Januari 2025. Posisinya di timnas senior digantikan oleh legenda Belanda, Patrick Kluivert. Sementara itu, timnas U23 kini ditangani Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda juga, yang dulu dikenal sebagai gelandang elegan. Tapi hasilnya belum terasa manis. Di turnamen pertamanya, Coach van den Burg gagal mempersembahkan gelar untuk Indonesia, bahkan kalah dari Vietnam asuhannya Kim Sang-sik. Gak heran banyak netizen mulai membandingkan. Kalau ada Shin Tae-yong, permainan Indonesia lebih ngotot. Shin tuh ngerti karakter pemain kita. Kok diganti sih? Komentar-komentar seperti ini berseliweran di media sosial. Dan Kim Sang-sik mungkin juga melihat hal itu. Kim juga tidak cuma menyindir, tapi sekaligus memberi respect untuk mantan rekan senegaranya. Setelah lepas dari timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung dapat pekerjaan baru. Dia ditunjuk sebagai pelatih klub papan atas Korea Selatan, Ulsan HD. Kim pun mendoakan sukses untuk Shin. Saya senang dia segera pergi melatih lagi di Ulsan HD. Semoga dia sukses di Korea. Walaupun mereka bersaing di ASEAN, tapi Kim tetap menunjukkan rasa hormat. Ini yang patut dicontoh. Kita bisa melihat pernyataan Kim ini dari dua sisi. Pertama, sebagai pengakuan bahwa Indonesia semakin kuat di era STY.
Kedua, sebagai sindiran halus bahwa sekarang Indonesia tidak sekuat sebelumnya. Artinya, Vietnam tahu Indonesia adalah pesaing serius, tapi hanya jika ditangani pelatih yang tepat. Dan secara tidak langsung, Kim juga menyoroti keputusan PSSI yang mungkin terburu-buru melepas Shin Tae-yong. Pertanyaannya sekarang, apakah Patrick Kluivert dan Gerald van den Burg bisa membawa Indonesia ke level lebih tinggi? Mereka bukan pelatih sembarangan, tapi adaptasi mereka di Asia Tenggara jelas tidak mudah. Mereka harus paham kultur sepak bola Indonesia, gaya bermain pemain lokal, hingga tekanan dari supporter yang sangat tinggi. Modal kita jelas ada. Pemain muda kita hebat-hebat. Tapi tanpa pelatih yang paham karakter mereka, semua bisa sia-sia. Kim Sang-sik sendiri sekarang lagi on fire. Dia siap membawa Vietnam bersinar di 3 ajang besar sekaligus, kualifikasi Piala Asia 2027, kualifikasi Piala Asia U2030 2026, dan SEA Games 2025. Bahkan dia sudah menargetkan trofi berikutnya, Piala Hyundai 2026, pengganti Piala Mitsubishi. Dan buat Indonesia, ini adalah waktu untuk merenung, memperbaiki, dan bangkit. Jangan biarkan sindiran jadi kenyataan. Mari kita buktikan bahwa timnas Indonesia dengan atau tanpa Shin Tae-yong bisa tetap menakutkan di Asia Tenggara. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau Indonesia lebih kuat waktu dilatih Shin Tae-yong? Atau kalian optimis dengan pelatih yang baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa dukung terus Garuda kita apapun yang terjadi. Mantap! Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengajak kita semua para supporter sejati untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas U17 Indonesia yang akan bertarung di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Dan di video kali ini kita akan bahas lengkap kenapa dukungan kita bisa bikin perbedaan besar. Guys, terus ya, jangan lupa like dulu videonya dan subscribe supaya nggak ketinggalan info Timnas. Piala Kemerdekaan 2025 ini adalah ajang uji coba internasional yang disiapkan PSSI secara khusus untuk Timnas U17 kita. Turnamen ini bakal digelar di Medan, Sumatera Utara dan akan diikuti oleh tim tangguh dari 3 negara, yaitu Tajikistan, Uzbekistan, Mali. 3 negara ini bukan lawan ecek-ecek bro. Mereka juga sedang mempersiapkan diri menuju Piala Dunia U17. Jadi turnamen ini bakal jadi mini World Cup versi Asia Afrika. Erick Thohir bilang sendiri bahwa turnamen ini jadi ajang super penting untuk menguji mental dan kualitas anak-anak asuhan Coach Nova Arianto sebelum Oktober nanti. Timnas Indonesia U17 akan mengikuti Piala Kemerdekaan 2025 sebagai persiapan untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Buat kalian yang di Sumatera Utara, khususnya Medan dan sekitarnya ini, saatnya kalian tunjukkan semangat supporter sejati. Timnas U17 bakal main 3 pertandingan besar di Stadion Utama Sumatera Utara 12 Agustus Indonesia versus Tajikistan 20. 30 waktu Indonesia Barat 15 Agustus Indonesia versus Uzbekistan 20. 30 waktu Indonesia Barat 18 Agustus Indonesia versus Mali 20. 30 waktu Indonesia Barat. 3 laga penting, 3 ujian berat, dan 3 malam yang bisa jadi sejarah. Banyak yang bilang, ini cuma uji coba. Tapi teman-teman, jangan salah. Disinilah pelatih Nova Arianto bakal meracik formasi terbaik. Disinilah pemain muda kita bakal ditempa mentalnya. Dan disinilah mereka bisa ngerasain atmosfer pertandingan internasional sesungguhnya. Sebelum ini, Garuda Asia udah jalani TC panjang, bahkan sempat berlatih intens di Bali. Semua itu demi satu tujuan, tampil maksimal di Piala Dunia U17 nanti. Erick Thohir dalam unggahannya menekankan supporter punya peran besar dalam membangun mental para pemain muda. Apalagi mereka masih usia remaja, butuh dukungan langsung dari tribun, dari chance, dari semangat yang dibawa kita semua. Kita dukung Timnas U17 di Piala Kemerdekaan agar bisa memberikan yang terbaik. Semangat! Bayangin kalau stadion penuh, lagu kebangsaan berkumandang, dan anak-anak muda, kita melihat langsung bahwa mereka tidak sendirian. Mereka berjuang atas nama bangsa dan kita di belakang mereka. Beberapa pemain abroad juga dikabarkan bakal segera merapat. Artinya, Nova Arianto akan punya banyak pilihan dan kombinasi menarik.
Beberapa nama yang layak diperhatikan: gelandang kreatif dengan visi tajam, winger cepat yang bisa menusuk dari kedua sisi, dan kiper muda dengan refleks luar biasa. Dan masih banyak lagi. Turnamen ini bisa jadi ajang bagi mereka untuk menunjukkan kalau mereka siap menghadapi dunia. Kalau kamu nggak bisa ke stadion, jangan khawatir. Kamu tetap bisa dukung dari rumah. Share info soal pertandingan, ramaikan media sosial, buat video dukungan, atau nobar bareng tetangga. Buat para content creator, ayo bantu angkat nama-nama pemain U17 kita. Mereka butuh panggung dan kamu bisa bantu kasih cahaya. Ingat ya, Piala Dunia U17 tinggal hitungan minggu. Indonesia lolos sebagai salah satu peserta dan kita punya peluang buat bikin sejarah. Tapi itu semua dimulai dari sini, dari Piala Kemerdekaan. Kalau kita sukses di sini, mental anak-anak muda ini akan terbentuk. Dan bukan tidak mungkin Oktober nanti kita bisa bikin kejutan besar di Qatar. Jadi Sobat Garuda Muda, yuk kita satu suara, dukung dari tribun, dukung dari rumah, dukung dari media sosial. Ini bukan soal menang atau kalah semata, tapi tentang masa depan sepak bola Indonesia. Mari kita buktikan bahwa sepak bola Indonesia bukan cuma timnas senior, tapi juga akar mudanya kuat dan siap bersinar. Sampai jumpa di Stadion Utama Sumatera Utara atau di layar kaca kalian. Untuk Garuda Muda, untuk Indonesia, kita dukung sampai akhir.